Tampak seorang wanita tua sedang sibuk menyapu ketika sebuah mobil memasuki sebuah halaman rumah yang cukup luas. Ia tersenyum ke arah mobil tersebut, begitu tahu siapa yang datang. Ya, mereka adalah keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Rumah yang sudah hampir 6 tahun kosong tanpa berpenghuni. Hanya saja, setiap 2 kali dalam seminggu, rumah tersebut dibersihkan oleh Bu Munah dan anaknya, sehingga rumah itu tetap bersih dan terawat. Karena rumah itu memang dijaga oleh keluarga Bu Maimunah secara turun-temurun. Karena pemilik pertama dari rumah tersebut memang sangat dekat dengan keluarga Bu Munah. Nah, kita panggil saja seperti itu. 6 tahun yang lalu, memang pernah ada sebuah keluarga yang ngontrak di rumah itu. Tapi hanya bertahan 6 bulan saja. Karena setelah keluarga itu pindah ke daerah kota yang lebih jauh dan lebih ramai. Bahkan sebagian uang kontrakannya pun yang sudah dibayar 1 tahun pun mereka ikhlaskan begitu saja. "Selamat pagi, Bu," sapa Bu Munah ketika mereka turun dari mobil. Lalu mereka memperkenalkan diri masing-masing. "Tidak usah memanggil segala ibu atau nyonya. Panggil saja nama saya Grace, Bu," ucap Grace tersenyum ramah. Ibu Munah sedikit kikuk dengan kedua majikan barunya ini. Karena mereka sangat ramah dan pertemuan baru pertama mereka sudah menghapus jarak antaranya. Mereka sangat hangat, sangat hangat. Mereka memperlakukan para bawahannya layaknya keluarga sendiri. Tak ada batasan di sana. Semuanya dianggap setara. Perlakuan yang sangat jarang Bu Maimunah temui. Padahal ia sendiri sudah sering menjadi pembantu di sana sini. "Aduh, lelah sekali rasanya, Bu," ucap Grace. "Tentu saja, Bu. Maksudku Nak Grace. Emangnya Nak Grace ini dari mana?" Ibu terdengar dari logatnya seperti bukan Kalimantan ya. "Memang benar, Bu. Saya dari Manado." "Manado itu daerah Jawa mana ya?" Grace tertawa mendengar itu. "Bukannya di Jawa, Bu, tapi di Sulawesi," ucap Grace menjelaskan. "Oh, Sulawesi. Maaf ya, Ibu tahunya hanya Pulau Jawa saja, pulau yang ada di luar Kalimantan itu." "Oh, tidak apa-apa, Bu. Oh iya, Bu, Ibu tidur di sini kan?" Bu Munah menggeleng. "Saya tidak pernah tidur di sini, Bu. Nak, dari majikan-majikan yang dulu pun saya tidak tidur di sini." "Kenapa?" "Sebab rumah saya dekat, cuma 2 kilo. Alis Grace mengerutkan kening. 2 kilo itu jauh, Bu. Apalagi kalau jalan kaki." Ibu Munah tersenyum dan tak bisa berkata-kata lagi. "Bagaimana kalau Ibu nanti tinggal di sini biar nggak capek bolak-balik? Kasihan Ibu, setiap hari harus PP 4 kilo. Aduh, gimana ya, Nak? Ibu punya suami?" "Saya baru cerai 15 tahun lalu. Saya tinggal di rumah ikut anak dan menantu saya." Grace langsung memeluk Bu Munah. Tangannya yang halus dan lentik itu tak segan-segan mengusap air mata Bu Munah ketika beliau mulai terisak menceritakan sebab perceraiannya dulu. "Ibu jangan bersedih lagi. Aku juga jadi ikutan sedih, Bu. Sabar ya," ucap Grace gemetar. "Kenapa, sayang?" tanya suami Grace yang mendekat mereka bersamaan dengan anaknya. Cepat-cepat Bu Munah mengusap air matanya. Ini Bu Munah bercerita tentang suaminya. "Oh ya sudah, kalian lanjutkan saja dulu. Aku mau menemani Moses bermain dulu ya." Setelah dibujuk, akhirnya Bu Munah pun mau tinggal di rumah itu. Ia mengabdikan diri untuk melayani majikannya tersebut. Namun baru 2 hari tinggal di sana, Bu Munah mulai merasa ada yang aneh terhadap Moses, anak laki-laki majikannya yang berusia sekitar 4 tahun itu. Moses seringkali kedapatan sering berbicara sendiri. Tatapan matanya juga seperti sedang ada seseorang yang sedang bersamanya. Namun saat itu tak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri di ruangan tersebut. Sudah berapa kali ini Ibu melihat Moses bicara sendiri saat bermain. Bukan berbicara sendiri seperti anak-anak pada umumnya ketika bermain dalam memerankan peran atau boneka, tapi seperti sedang tanya jawab bersama seorang anak, ucap Bu Munah kepada majikannya dengan sangat hati-hati saat itu, karena takutnya ucapannya malah menyinggung. Namun reaksi yang tak terduga ditujukan oleh majikannya. Dia malah tersenyum. "Itu biasa, Bu. Wajar pada anak-anak yang tidak punya teman seperti Moses. Mereka akan menciptakan teman hayalannya sendiri."
Meskipun tidak terlalu mengerti, Bu Munah langsung mengangguk. Saya izin dulu ke dapur ya nak. Bu Munah lalu berjalan ke arah dapur. Ketika akan membuang sampah, Bu Munah melihat Grace tengah menatap anaknya yang sedang bermain. Namun ketika Bu Munah tiba di tempat pengumpulan sampah atau pembuangan sampah, dia kembali melihat sosok Grace yang telah melukis di halaman. Di situ Bu Munah kaget. Sekali lagi Grace menatap Bu Munah dengan bibir tersenyum. Lalu dia kembali melanjutkan lukisannya. Cepat-cepat Bu Munah masuk ke dalam rumah. Dan ketika ia melihat ke arah di mana dia melihat sosok Grace yang tengah menatap anaknya tadi, Bu Munah tidak menemukan siapapun di sana. Hanya ada Moses yang masih asik bermain mobil-mobilan. Kita pinjam itu, ujar Moses tiba-tiba seraya menuju ke mobil-mobilan berwarna merah yang terus berjalan dengan sendirinya. Mobil-mobilan merah yang dikira Bu Munah dijalankan dengan remote. Namun anehnya, ketika Moses berdiri untuk mengambil mobil-mobilan itu, tiba-tiba mobil-mobilan merah tersebut berjalan tak tentu arah dan berusaha menjauh dari Moses. Berulang-ulang Moses mengatakan kata-kata yang sama seraya menunjuk pada mobil-mobilan itu, membuat Bu Munah langsung mendekatinya. Dia mencoba membantu menangkap mobil-mobilan tersebut dengan tangannya. Tetapi mobil-mobilan itu seolah menghindari keduanya. Akhirnya Bu Munah menyerah dan langsung menggendong Moses lalu membawanya menemui Grace. Kenapa Bu? Tanya Grace ketika Bu Munah sudah berada di dekatnya. Itu nak, mobil-mobilan Moses jalan sendiri. Terus dia bilang pinjem padahal tidak ada siapa-siapa. Ibu bantu menangkap mobil-mobilan itu malah tidak dapat-dapat. Grace tak menjawab. Namun dia langsung berjalan ke rumah, tentunya untuk memastikan kata Bu Munah. Dan ketika mereka melihatnya kembali, mobil-mobilan itu ternyata ada di antara mainan-mainan lainnya tanpa bergerak sama sekali. Itu apa Bu? Mungkin ibu terlalu capek bekerja hari ini. Jadi sekarang sebaiknya ibu beristirahat aja dulu. Grace berkata dengan bibir tersenyum. Iya mungkin ya. Selama ini aku juga tidak pernah kayak gitu. Padahal pekerjaan di sini juga termasuk yang paling mudah. Dulu-dulu pekerjaanku itu lebih berat dari ini. Oh, mungkin karena usia aku yang sudah tua kali. Bu Munah membatin. Dia ada di sini. Sekilas Bu Munah mendengar pertanyaan Grace pada anaknya. Namun entah apa lagi setelah itu, karena Bu Munah sudah keburu menjauh dan dia tidak ingin ketahuan menguping oleh majikannya yang baik itu. Dia, siapa yang dimaksud oleh nak Grace? Bu Munah berpikir. Malam itu Grace pamit pada Bu Munah ingin makan di luar bersama suami dan anaknya. Iya, nak Grace hati-hati ya. Ibu ada yang mau dipesan atau tidak? Tidak nak, terima kasih. Bu Munah menuju ke dapur setelah dirasa majikannya itu pergi. Ia membuat kopi panas dan sepiring nasi lengkap dengan nasi sisa daging tadi sore. Saat masih menikmati makanannya, Bu Munah mendengar suara langkah berlarian di depan ruangan dapur. Namun ketika dicek, suara itu langsung menghilang. Dan saat itu, Bu Munah kembali untuk memakan makanannya. Nah, secara tiba-tiba, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam kecil masuk ke bawah meja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan setelah meyakinkan bahwa itu hanya hayalannya saja, Bu Munah pun kembali tenang. Selesai makan, Bu Munah langsung berjalan ke arah kamarnya untuk segera tidur. Karena majikannya tadi pun pergi dengan mengunci pintu utama, agar Bu Munah tidak terganggu meski mereka pulang sampai larut malam. Nah, baru sebentar saja membaringkan tubuhnya di atas kasur, Bu Munah kembali mendengar suara seperti orang berlarian di depan pintu kamarnya. Mengingat kejadian tadi siang membuatnya semakin takut, apalagi rumah itu sudah lama tak ditinggali. Tapi selama dia mengurus rumah itu, tak pernah sekalipun dia mengalami kejadian ganjil sampai-sampai membuatnya ketakutan seperti sekarang. Entahlah, ia masih berusaha untuk tetap tenang dan mengacuhkan suara-suara itu. Pagi-pagi sekali, Bu Munah bangun guna menyiapkan sarapan untuk majikannya. Namun saat akan mengiris bawang, pisau yang sebelumnya ia taruh di tempat biasanya tiba-tiba hilang. Dia mencari-cari di sekitar dapur dan lemari, tapi tak ada satupun pisau yang dia temukan. Untuk beberapa saat, Bu Munah mengingatnya kembali. Ingin sekali ia bertanya pada majikannya tentang pisau-pisau itu, tapi ia urunkan niatnya tersebut. Bu Munah akhirnya memutuskan untuk melakukan pekerjaan lain selagi pemajikannya belum bangun. Setengah 6 pagi,
Grace ke dapur untuk mengambil udara. Tampak heran karena nasi goreng yang ia pesan kemarin belum ada di meja. "Bu, tolong buatkan nasi goreng ya. Masakan ibu enak soalnya," pinta Grace. "Iya nak, sebenarnya ibu sudah dari subuh tadi mau masak nasi goreng. Tapi pisaunya tidak ketemu nak." "Nah Grace, simpan di mana ya pisaunya?" Alis mata Grace berkerut menunjukkan keheranan. "Saya nggak nyimpan pisau bu. Semua pisau kan ada di dapur," ujar Grace selalu mencari-cari keberadaan pisau tersebut. Dan anehnya, pisau tetap tidak ditemukan. Nah tiba-tiba, terdengar suara Moses dari dalam ruangan. Ya, anak seusia Moses sudah disuruh tidur sendirian oleh kedua orang tuanya. Hal yang tidak biasa bagi Bu Munah. Grace selalu berjalan menuju kamar anaknya, diikuti oleh Bu Munah yang berjalan dengan tergesa-gesa mengimbangi langkah Grace. Nah setibanya di kamar anaknya, mereka kaget karena melihat lengan Moses sudah berdarah dan mereka lebih terkejut lagi ketika melihat semua pisau yang ada di dapur itu berada di dalam selimut anaknya tersebut. Bu Munah lalu beristighfar beberapa kali melihat pemandangan itu. Beliau segera mengambil pisau-pisau itu dari atas kasur Moses. Wajah Grace tampak panik saat itu. Ia dan suaminya berdebat dalam bahasa daerah yang tentu saja tidak dipahami oleh Bu Munah. Beliau mengira dan mereka sedang menyalahkan Bu Munah, sehingga Bu Munah langsung maju dan minta maaf pada pasangan itu. "Bukan bu, ini bukan salah ibu," ujar Grace. "Ini salah saya, karena saya tidak jujur dari awal bu." Selanjutnya Bu Munah terkejut, entah apa yang sebenarnya dimaksud oleh majikannya itu. Siangnya, Bu Munah merasa khawatir karena majikannya yang pergi dari tadi pagi untuk berobat ternyata tidak pulang-pulang. Menjelang sore, majikannya itu pulang. Wajah keduanya terlihat tidak biasa, seperti ada sesuatu yang terjadi. Padahal saat itu lengan Moses yang terluka pun sudah diobati. Tapi Bu Munah enggan bertanya lebih jauh, meskipun ia penasaran dengan kata-kata suami dari Grace tadi pagi. Malam harinya, ketika Bu Munah baru hendak tidur, Grace masuk ke dalam kamarnya. "Ada apa nak?" tanya Bu Munah. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Munah, Grace terlebih dahulu menarik napas panjang. "Anakku," kata-katanya berhenti. "Ada apa dengan Moses? Dia tidak kenapa-napa kan?" "Sudah sejak bayi, Moses diikuti sosok makhluk halus. Katanya itu merupakan hewan peliharaan yang terlantar oleh kakek saya. Dia bermaksud ingin mengambil Moses karena kesalahan kakek saya dulu. Sudah berbagai macam cara dan upaya kami lakukan untuk menjauhkan Moses dari makhluk itu. Bahkan sampai harus membawa Moses pindah pulau. Tapi semua yang kami lakukan sia-sia. Karena sampai ke sini pun makhluk itu masih mengikuti. Saya bingung bu, saya tidak sanggup kehilangan Moses." Grace langsung nangis saat itu. Jadi yang ibu lihat, Moses sering berbicara sendiri itu memang benar. Karena ada sesuatu di sekitarnya. Grace mengangguk. Dia juga bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Saya awalnya mengira itu hanya penunggu rumah ini, tapi ternyata bukan. Di daerah sini juga ada orang seperti itu bu. Dia bisa melihat makhluk halus, malah sering kerasukan. Namanya Hasna, usianya kurang lebih 80 tahunan, cerita Bu Munah. "Kalau orang yang bisa mengusir makhluk-makhluk seperti itu ada nggak bu?" Bu Munah terdiam sejenak. Ia mencari orang yang seperti itu di desanya. "Rasanya ada bu, namanya Guru Ridwan. Beliau itu sering membantu orang-orang yang kesurupan." "Di mana rumahnya bu?" "Di desa sebelah, 30-40 kilo dari sini." "Kalau begitu, ibu bisa antarkan kami ke sana." "Waduh, maaf sekali nak, tak bisa. Ibu sudah tak sanggup lagi naik motor sejauh itu. Kita naik mobil bu. Jalanan ke sana itu hanya jalan setapak. Nah Grace, hanya motor yang bisa tembus ke sana. Tapi kalau Nagres mau menunggu, biasanya beliau sering diundang untuk ceramah di masjid-masjid sekitar desa ini." "Kalau menunggu rasanya tak bisa bu. Karena setelah kejadian tadi pagi, saya terus-terusan merasa ketakutan." Bu Munah menghela napas panjang. "Kalau begitu Nagres ke sana diantar sama anak saya dan temannya saja. Nagres mau?" "Boleh bu, saya mau," jawab Grace cepat. Malam itu juga, mereka pun lalu pergi ke rumah Bu Munah. Kebetulan sekali, rupanya anak Bu Munah sedang pergi bersama teman-temannya. Entah kapan mereka akan pulang. Bu Munah tak mau berdiam diri. Beliau ke sana kemari mencari orang yang mau mengantarkan ke rumah Guru Ridwan.
Sebetulnya tempat yang akan mereka datangi itu bukanlah rumah asli dari rumah Guru Ridwan. Karena sebenarnya Guru Ridwan adalah orang luar yang memang sudah lama tinggal di sana. Cukup lama. Katanya dia ingin mengabdikan diri di sana sambil berdakwah. Tapi rata-rata jawaban mereka tak ada yang mau mengantar ke sana dengan alasan jauh, sepi, atau perjalanan yang ke sana sangat rawan dengan binatang buas. Tak ada harapan. Harapan satu-satunya mereka lah yang menunggu anak Bumunah datang. Menjelang pukul 2 dini hari, datanglah anak Bumunah. Ia pulang dengan membawa hasil pancingan yang lumayan banyak. Ia tampak kaget melihat ada Grace di rumahnya. "Kenapa, Bu? Kau bisa antar mereka ke rumah Guru Ridwan?" ujar Bumunah balik bertanya pada anak lelaki itu. "Kapan?" "Sekarang. Kalau bisa, secepatnya." Anak Bumunah melihat ke arah ibunya itu sejenak. "Bisa, Nak?" tanya Bumunah. "Bisa, Mak. Tapi tolong sekali, ini demi anak kami," ucap Grace. "Ya sudah, tapi suamiku juga ikut. Bisakah kita minta bantuan pada temanmu? Kamu tidak perlu khawatir, aku akan bayar." Anak Bumunah langsung keluar untuk memanggil temannya yang tadi pulang bersamanya. Setelah tawar-menawar, akhirnya orang itu pun mau ikut mengantarkan mereka ke rumah Guru Ridwan. Angin dingin begitu menusuk tulang. Grace yang berada di boncengan anak Bumunah itu tampak berantakan. Ia peluk erat Moses yang duduk dan tidur di tengah-tengah mereka. Jalan utama begitu sepi dan lenggang, membuat Grace merasa tidak nyaman. Sehingga Grace hanya menundukkan kepalanya. Tak berapa lama mereka mulai memasuki jalanan berbatu. Saat Grace melihat ke depan, rupanya jalanan itu hanya tanah yang dilapisi bebatuan. Sementara di samping-sampingnya jalanan tersebut berderet pohon karet dan rumput yang sudah sangat tinggi. Untungnya, Anto yang merupakan teman dari Bumunah membelankan laju motornya, sehingga posisi mereka berdua berada di belakang motor yang dinaiki Grace, membuat rasa takut Grace sedikit berkurang. "Pegangan ya, Bu, jalanan di depan menanjak," ujar anak Bumunah. Grace berpegangan pada jaket anak lelaki itu, sementara tangan yang lainnya masih memeluk sang anak. Begitu juga dengan suami Grace yang terlihat begitu erat berpegangan pada behel motor. Tak berapa lama, jalanan yang tadi menanjak kini menurun. Grace sampai merosot ke depan. Tubuh Moses dihimpit oleh Grace dan anak Bumunah. Tak berapa lama, mereka berhenti di depan jembatan yang mirip seperti jembatan darurat. Tanah hanya terbuat dari kayu-kayu bulat yang berukuran kecil. "Tak apa, aku jalan kaki saja," ujar Grace. "Tak apa-apa, Bu, jembatannya kuat kok. Itu tadi ada ular melintas di ujung jembatan sana. Makanya saya berhenti dulu." Setelah berkata seperti itu, anak Bumunah langsung ngegas motornya kembali dan melewati jembatan itu tanpa ragu-ragu. Berbeda sekali dengan Grace yang tampak ketakutan. Telapak tangannya bahkan sampai berkeringat. Kedua lelaki yang mengantar mereka rupanya sudah sangat handal dalam melewati jalan medan yang seperti itu. Padahal jembatan tadi sama sekali tidak memiliki pagar untuk mengurangi rasa takut pengendara. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, naik turun tanjakan, melintas sungai-sungai yang memacu adrenalin. Entah sudah berapa kilometer jalan yang mereka lewati. Embun mulai turun diiringi hembusan angin yang membuat dedaunan pohon bergoyang dan mengeluarkan suara gemercik. Grace bertanya, "Masih jauh ya?" "Sudah tidak jauh lagi. Setelah melewati bekas sekolah SD, nanti belok sedikit ke area kuburan. Nah, di situ sekitar 5 kilo lagi, kita akan tiba di desanya." Bekas sekolah yang dimaksud oleh anak Bumunah tadi sudah terlihat. Bangunan sekolah itu terlihat sangat menyeramkan bagi Grace. Apalagi di sana sama sekali tidak ada penerangan. Bau bunga-bunga yang sering terdapat di pemakaman mulai tercium. Pertanda area perkuburan yang dimaksud anak Bumunah tadi sudah dekat. Tiba-tiba, sepeda motor Anto mati tepat di depan area kuburan, membuat anak Bumunah terpaksa harus ikut menghentikan motornya. "Kenapa? Kok bisa mati?" Anak itu lalu membawa gusi baru. Dia coba ngecek busi yang lamanya. Mereka tak terlalu lama saat itu untuk mengecek di sana. Suara binatang malam yang terdengar di sekitar sana membuat Grace ketakutan. Setelah motor Anto hidup kembali, perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, setelah melewati gerbang masuk desa, dari pemberitaan Grace melihat obor yang terpasang di depan setiap rumah warga. Tampaknya listrik di sana belum masuk. Udara mulai terasa hangat ketika mulai masuk desa. Mereka juga berpapasan dengan salah seorang warga yang baru kembali dari sungai.
Rata-rata rumah di sana berukuran kecil dan terbuat dari kayu. Grace mengedarkan pandangannya ke setiap rumah warga. Dia begitu menyukai suasana asli pedesaan tersebut. Beberapa lama, motor mulai memasuki halaman sebuah rumah yang ukurannya kecil. Namun bentuk bangunannya mirip sekali dengan rumah adat Banjar. Di depan rumah tersebut terdapat sebuah obor yang menyala. "Kita sudah sampai," ujar anak Bu Muna seraya turun dari motornya. Beberapa kali ia mengucapkan salam sambil terus mengetuk pintu. Dan setelah beberapa saat, keluarlah seorang. Lelaki itu berusia sekitar 18 tahun. Dia mempersilahkan mereka semua masuk. "Guru sedang sholat, mari silakan masuk." Mereka pun masuk dan duduk di atas lantai di ruangan tamu. Beberapa lama kemudian, lelaki berkopiah putih menghampiri mereka. Beliaulah Guru Ridwan yang dimaksud oleh Bu Munah. Wajahnya begitu teduh dan suaranya pun begitu lembut terdengar. Beliau mendengarkan Grace dan suaminya bercerita. Sesekali beliau menatap Moses dengan bibir tersenyum. "Jadi saya sangat berharap makhluk itu bisa dikeluarkan agar tidak lagi mengganggu anak saya." Pemuda berusia 18 tahun itu muncul dari dapur dengan membawa 4 gelas kopi panas dan stoples kue kering. "Insya Allah," Guru Ridwan meminta izin pada kedua pasangan itu untuk menyentuh Moses. Moses terlihat diam berada di pangkuan Guru Ridwan. Beliau pun mengusap kepala anak itu. Lalu kemudian beliau bertanya kepadanya beberapa pertanyaan ringan. Moses menjawab dengan sangat lancar. Namun ketika Guru Ridwan bertanya tentang siapa nama temannya, Moses tidak langsung menjawab. Dia malah langsung menundukkan kepala. Guru Ridwan kemudian mengalihkan lagi pertanyaannya. Dan seketika Moses mengangkat kepalanya lagi lalu menjawab pertanyaan beliau dengan lancar. Tapi ketika kembali ditanya tentang temannya, Moses lagi-lagi tidak menjawab. Begitulah seterusnya. "Anak pintar. Moses suka kucing?" tanya Guru Ridwan. "Suka. Bapak punya beberapa ekor kucing. Moses mau lihat?" Mau. Lalu Guru Ridwan meminta pemuda tadi untuk mengambilkan seekor anak kucing untuknya. Anak kucing belang 3 yang sangat lucu dan membuat Moses tersenyum senang. Guru Ridwan membiarkan Moses bermain dengan anak kucing itu. Kalau Moses mau, Moses boleh bawa anak kucing itu. Bagaimana? Raut wajah Moses yang tadinya serius seketika berubah. Lalu pelan-pelan dia menggeleng. "Nanti kucingnya diambil." "Siapa yang ngambil?" "Dia." Grace menutup mulutnya dengan tangan. Sementara Anto dan anak Bu Munah saling memandang. Guru Ridwan menarik napas panjang. Suasana menjadi hening. Samar-samar dari kejauhan terdengar lantunan shalawat tarhim menjelang azan subuh, sebagai penanda akan masuknya sholat subuh bagi umat muslim. Guru Ridwan pun pamit pada tamu-tamunya untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Grace tertidur di bantalan kaki suaminya, begitu juga dengan Anto dan anak Bu Munah. Dan ketika Guru Ridwan kembali, dia mengatakan jika malam nanti akan membantu masalah Grace dan suaminya. Setelah selesai sarapan bersama tamu-tamunya, Guru Ridwan berpamitan pergi ke pesantren yang tidak begitu jauh dari rumahnya bersama si pemuda. Lokasi pesantren itu berjarak sekitar 30 meter saja dari rumahnya. Setelah Guru Ridwan pergi, mereka kembali melanjutkan tidurnya. Bahkan Anto sampai mendengkur karena memang semalam tadi ia belum sempat beristirahat. Ketika masuk pukul 3, Guru Ridwan pulang. Dia membawa beberapa nasi bungkus dan langsung memberikannya kepada tamu-tamunya itu. "Kalau kalian tidak keberatan, aku akan mencoba meruqyah Moses." Grace langsung mengangguk. "Saya dan suami saya tidak berkeberatan sama sekali. Bahkan kami sangat berterima kasih kepada Ustadz karena sudah mau membantu kami." Dan sore harinya, beberapa pemuda yang datang dari pesantren itu berkumpul di rumah Guru Ridwan. Mereka semua ramah dan tak pernah lepas senyuman dari wajah mereka. Namun saat akan diruqyah, Moses menunjukkan sikap yang berbeda. Tatapannya pun terlihat sangat tajam. Sesekali Guru Ridwan menatap anak itu. Sepertinya dia sudah tahu kalau Moses sudah dimasuki oleh jin yang mengincarnya. Terlepas dari pengawasan Guru Ridwan, ketika dia menunaikan sholat maghrib, pemuda yang semalam ingin memberikan anak kucing kepada Moses malah terlihat mengajak Moses untuk bermain dengan anak kucing lagi. Tapi tiba-tiba Moses menangkap anak kucing itu, lalu kemudian mematahkan leher anak kucing tersebut hingga mati.
membuat si pemuda, Anto dan anak Bumuna terkejut. Tak henti-hentinya pemuda itu beristighfar sambil mengelus dada. Dia selalu begitu saat akan diobati, ujar Grace. Bahkan ketika guru Ridwan keluar, dia juga kaget melihat anak kucing yang lucu tadi sudah tergeletak dengan leher yang patah. Tolong kubur anak kucing itu, kata guru Ridwan pada si pemuda. Beberapa saat kemudian, guru Ridwan dan beberapa satria lain mulai mengaji di sekitar Moses. Awalnya, anak itu tampak biasa-biasa saja. Namun tak berapa lama, dia mulai berteriak dan mengamuk. Dua pemuda itu langsung membantu memegangi Moses yang terus meronta-ronta. Sementara yang lainnya masih mengaji. Kamu itu anak pemabuk dan pendosa, teriak Moses dengan suara yang sudah terdengar lain. Bahasanya pun tidak dimengerti oleh Grace. Namun anak Bumuna paham, karena artinya itu adalah bahasa daerah yang biasa digunakan. Aneh, tak masuk akal. Seorang anak kecil yang bahkan belum sampai berbulan-bulan tinggal di Pulau Kalimantan, itu bisa sangat lancar sekali berbicara dalam bahasa daerahnya. Benar, apa yang kamu katakan, itu memang benar. Lalu kenapa? Ujar guru Ridwan tersenyum. Kata kalian, babi itu haram, anjing itu haram. Tak ada yang mau mendekati. Sebisa mungkin kalian menghindari. Tapi zina, ghibah, fitnah, alkohol, tuak, arak, judi, kalian kerjakan semua. Yang kau pertanyakan, kenapa bisa seperti itu? Saat itu Moses berkata dalam bahasa daerah Kalimantan. Bahkan saat itu wajahnya terlihat terkesan sangat mengejek. Kenapa kamu bertanya sampai ke situ? Kamu itu sebenarnya siapa? Kenapa kamu ingin mengambil anak ini? Jawab dulu pertanyaanku tadi. Baru ku jawab pertanyaanmu. Kalau kita membahasnya, tidak akan cukup 24 jam. Jadi, munafik. Kamu adalah contoh orang munafik. Jawab pertanyaan pelampiasan seperti itu pun tidak bisa. Dasar munafik, kata Moses sambil meronta ingin menyerang guru Ridwan. Kalau aku jawab pertanyaan itu, apa kamu akan meninggalkan anak ini? Jawabannya tidak kan? Aku tahu, pertanyaanmu itu hanya untuk mengulur waktu. Berbelit-belit. Pertanyaanku itu sederhana, tapi kau seolah-olah seperti benang kusut. Dan aku tidak akan tunduk dan takut pada orang sepertimu. Guru Ridwan lalu meletakkan tangannya di atas kepala Moses. Moses selalu terus menjerit-jerit. Hingga beberapa saat kemudian, tubuh Moses pun melemah. Kedua pemuda tadi diarahkan untuk membaringkan Moses di atas lantai. Guru Ridwan kembali melanjutkan doa-doa sampai Moses terbang. Suaranya sudah berubah seperti semula, sebagaimana layaknya suara anak-anak. Setelah tersadar, Guru Ridwan mengarahkan kedua pemuda tadi untuk membawa Moses ke tempat pemandian. Air di dalam ember hitam itu sudah disiapkan. Air tersebut air hangat. Air hangat yang sudah dibacakan doa. Lalu Moses dimandikan. Ia menangis saat air itu mengguyur tubuhnya. Dan setelah itu ia digendong oleh ibunya. Insya Allah, Moses tidak akan diganggu makhluk itu lagi, ujar Guru Ridwan pada ayahnya Moses. Syukurlah, terima kasih Pak Ustadz. Malam ini sebaiknya kalian menginap di sini saja, karena kasihan kalau Moses harus dibawa pulang malam-malam seperti ini. Malam itu mereka menginap di rumah Guru Ridwan, dan keesokan paginya mereka pun akan pulang. Grace dan suaminya tak henti-henti mengucapkan terima kasih. Hari itu Guru Ridwan sudah terlihat berdiri di halaman rumah sambil menggendong Moses. Sesekali tangan beliau menunjuk ke arah sarang burung yang berada di atas pohon jambu. Moses terlihat senang, apalagi ketika melihat kucing-kucing yang berlarian. Kira-kira pukul 8 pagi, mereka berpamitan pulang. Jalanan yang kemarin malam terasa menyeramkan, sangat berbeda bila dilihat pada pagi hari. Tapi berbeda dengan keadaan di bekas sekolah yang walaupun dilihat pada siang hari, tetap saja auranya sangat berbeda. Dan sesekali mereka berpapasan dengan orang-orang yang mau berangkat menyeram karet. Jika cerita, mereka pun sampai di rumah Bumuna. Orang tua itu menyambut mereka dengan sangat hangat. Bagaimana Grace? Semuanya sudah selesai Bu, kata Ustadz Ridwan. Moses juga tidak akan diganggu lagi. Alhamdulillah syukur, ibu senang sekali mendengarnya nak. Setelah jeda sebentar, suami Grace langsung membayar apa yang mereka janjikan kepada Anto dan anak Bumuna. Meski awalnya anak Bumuna tidak mau menerimanya, namun setelah dibujuk oleh suami dari Grace, lelaki itu pun mau menerima uang pemberiannya. Sejak saat itu, kehidupan mereka di rumah tersebut berjalan normal, tanpa ada yang ditakutkan lagi.
Pemunah pun sudah bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan, begitu juga dengan Moses. Namun pada suatu hari, tepat di bulan ke-6, keluarga Grace tinggal di sana. Pemunah kembali melihat Moses berbicara sendiri. Tapi kali ini, Moses terlihat tersenyum ketika berbicara dengan sosok tak diketahui itu. Dan ketika hal itu diceritakan kepada Grace, Grace hanya bilang, "Jangan bilang kepada siapa-siapa." Moses mengatakan bahwa sosok itu adalah perempuan seumuran dengan Grace yang tinggal di dekat rumah tempat mereka berada. Grace saat itu mengetahui hal tersebut hanya bisa menghela napas lega. Dia sama sekali tidak mempersalahkan kalau Moses bisa melihat makhluk-makhluk di sana. Yang penting, makhluk yang bisa dilihat Moses itu tidak mengganggu keluarganya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang setia mendengarkan dan mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.